tunjang bagaimana LRT ini bisa dioptimalkan oleh masyarakat Kota Palembang. Memang kita ini bagaimana LRT ini benar-benar bisa menjadi disenangi masyarakat, menjadi tulang punggungnya. Nah, kita jadikan sirip-siripnya ini yang kata Bu Prof itu sebagai feeder-feedernya, Bu. Jadi kalau angkot feeder yang ada sekarang 7 koridor, itu menarik dari kalangan yang di perumahan langsung menuju ke stasiun. Perumahan ke stasiun. Iya, contoh ya, misalnya koridor 1, dia dari Talang Kelapo dari perumahan Talang Kelapo itu, Perumnas, dia langsung ke Asrama Haji. Jadi dari angkot itu rutenya ke situ. Nah, dia terus ke Puntikayu, di situ ada perumahan Talang Buruk. Ya, di depannya situ kita lewat, silakan langsung kita angkut lagi ke LRT lagi. Ke LRT lagi ke Asrama Haji. Lalu BRT-nya bagaimana, Pak? BRT-nya rutenya yang rute dari ujung ke ujung. Ya, contoh misalkan ya dari Alang Lebar tapi dia melewati Soekarno-Hatta, mereka ke bawah Ampera. Dia melewati ada stasiun yang ada di Demang Lebar Daun. Di situ sudah connect. Nah, tapi rutenya rute jarak jauh. Nah, Nah, kalau yang tadi pendek-pendek, kalau yang angkot feeder, dia cukup efisien dari perumahan langsung ke stasiun LRT. Memang tujuannya LRT ya, Pak? Iya, bagaimanapun kita supaya LRT ini menjadi tulang punggung untuk angkutan umum di Kota Palembang. Baik. Itu. Saya ke Prof. Erika dulu ya. Silakan. Prof, kabarnya nih, kan Prof. Erika nih punya blueprint dulu-dulunya yang digunakan juga nih sama Dinas Perhubungan. Sebenarnya gambaran dulu menuju ke sekarang itu sesuaikah dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Palembang? Ya, kalau kita namakan blueprint belum sampai segitu. Karena sampai dari dulu sampai sekarang itu harusnya jadi naskah hukum ya Pak Agus ya. Cuma kita aja yang mematuhi. Tapi kalau ada naskah hukumnya, orang lain pun tidak boleh menzolimi apa yang sudah kita rencanakan. Diambil rencana tadi ditimpa sama yang nggak boleh. Jadi yang kita sudah punya 2010, kebetulan saya juga yang mengerjakan ya waktu itu, pola perjalanan itu berat ke sebelah kanan. Kalau sekarang pola perjalanan berat sebelah kiri, karena kita sudah ada LRT, sudah ada juga feeder, pola land use juga berubah. Jadi dulu berat ke kanan ke ilir timur gitu ya, ilir timur. Sekarang ke ilir barat. Sekarang ke ilir barat. Ya, faktanya memang demikian kan. Dari desain lainnya kalau ada presentasi bisa saya sajikan memang bergerak ke situ. Apakah ini sudah seimbang sesuai keinginan? Ya itu bawaan demand masing-masing karena provided ya diberikan LRT juga dia diberikan feedernya otomatis menggunakan fasilitas itu, ya kan? Nah sementara LRT-nya nggak lewat ilir timur kan? Ya. Ya kempes ke sana, perkembangannya lari ke barat. Agak berbeda kalau begitu ya? Iya berbeda. Jauh dari konsep? Jauh, enggak konsepnya berbeda, sudah perkembangan. Jadi gini, sama seperti perumahan, kadang-kadang perumahan itu dulu di daerah timur ya, sekarang perkembangan pertumbuhan di sebelah barat kencang juga tuh. Barat selatan sudah nggak jelas ini Bu. Iya, Soekarno-Hatta itu di belakang-belakangnya sudah kaget banyak. saya, begitu masuk penuh sekali perumahan di situ. Iya kan? Nah jadi konsep kita membuat melayani LRT melayani seperti apa namanya backbone tulang punggungnya tadi itu memang harus disupport dengan sistem door to door service. Jadi ada dari rumah. Berarti feeder sudah cukup tepat. Tepat feeder. Nah, cuma yang belum difungsikan, makanya BTS kita kosong. BTS itu harus juga di feeder gitu. Yang di feeder baru LRT. BTS itu kan cross town, melintasin kota. Nah harusnya dari pinggir-pinggir itu diantarlah penumpangnya ke tempat titiknya BTS oleh feeder-feeder baru gitu. Ini PR lagi nih, tambahan lagi nih kalau PR begitu. lagi. Bagus langsung, tambahan lagi begitu. Iya. Menjawab kebutuhan ya Bu ya? Iya memang kita harus jeli, harus dievaluasi seperti kata expertnya itu ya bahwa
Perubahan land use harus diiringi dengan perubahan transportasi. Perubahan transportasi harus disertai dengan penyesuaian land use. Jadi apa? Kita punya LRT ya Pak Agus ya. LRT itu, stasiun itu, bangunannya, haltenya yang lain menghadap sana, menghadap sana, jadi tidak sama. Jadi harusnya stasiun itu semua bangunan, semua stasiun, semua harus berorientasikan ke stasiun tersebut. Itulah namanya transit oriented development. Baik, titiknya kalau begitu ya Bu ya. Iya, harus menghadap ke sana Harus semua. menghadap ke sana semua. Rumahnya Baik. dekat. Sama kayak tadi saya sampai di Kapitan, dibilang Kampung Kapitan, padahal jalan kaki dekat ke situ. Bingung kita kan keluar dulu, cari dulu. Nah, juga dengan stasiun TOD, orang nanya, di mana sih stasiunnya? Nggak tahu. Rupanya kita bisa membuat orientasi rumah, orientasi halte, itu harus menghadap ke sana. Sehingga mudah. Mudah aja tinggal buka pintu belakang jadi pintu depan jadi pintu belakang. Semudah itu loh Pak kalau profesor. Kalau mau ya Pak Agus ya. Insya Allah, Prof. Baik. Kita akan coba undang pendengar terlebih dahulu ya, Prof dan juga Pak Agus. Saya undang Anda pendengar di line telepon dan juga di line WhatsApp di 0813-674-88599. Saya bersama dengan Pak Agus Suprianto, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palembang, dan Profesor Erika Buhari, pengamat transportasi Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya. Anda bisa ikut bergabung baik itu di line WhatsApp maupun juga di line telepon kami. Baik, saya ke Prof Erika nih. Prof, yang jadi permasalahan itu adalah ini, saya tidak tahu nih ya, kalau akademisi kan biasanya melakukan riset nih, riset secara terus menerus biasanya begitu kan, secara kontinu. Tapi bukankah perkembangan yang terjadi di Kota Palembang itu adalah kemacetan yang semakin tinggi itu sebagai bukti bahwa kita sedang berkembang. Ekonomi berarti tumbuh dong. Salah satunya juga adalah transportasi. Tapi bukankah itu juga PR bahwa ternyata transportasi umum itu belum digunakan maksimal karena ternyata masih menggunakan transportasi pribadi, Prof. Ya, disinilah peran dari sektor transportasi, perhubungan itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Law enforcement dari polisi juga harus ada di situ. Kemudian dari tata ruang juga harus ada di situ. Kemudian kebijakan-kebijakan lain harus mendukung apa yang sudah jadikan rencana. Makanya mengharuskan itu harus ada hukumnya, harus ada blueprintnya. Kita sudah lengkap kajian ya Pak Agus ya. Jadi tidak cukup kajian, 2021, tidak cukup gambar. 2022, 2023 kita monitor terus. Seperti LRT. Usernya orang yang menggunakan dulu baru 4,29%. Sekarang? Sekarang 69%. Wow, peningkatan yang luar biasa. Iya, user yang pernah naik dan rutin naik itu. Jadi ini bukan sebagai alat transportasi wisata saja ya Bu? 4,29% menjadi 62,5%, menjadi 65%. Kemarin Pak Agus kita hitung-hitung lagi sama ini tim, loh sekarang sudah 69%. Artinya apa? Continue, step up. Artinya kita perlu monitor. Nah kebetulan sebetulnya saya tuh keberatan dibilang pengamat ya. Saya tuh peneliti Bu. Peneliti. Peneliti, kalau pengamat kan bisa diamat-amatin aja. Kalau peneliti ada analisis, Ikut. ada data. Gitu. Ikut juga dalamnya ya Iya, untuk membangun itu. Ada datanya. Pak, ini menarik nih loh Pak Agus yang diungkapkan oleh Bu atau Prof Erika nih. Integrasi moda ini apakah perlu juga blueprint tadi? Ada payung hukumnya untuk akan berjalan secara bagaimana nih? Secara ya biar besok-besok nggak berubah lagi begitu kan? Kita pelan-pelan Bu, ya caranya bagaimana kita mengintegrasikan. Yang pertama mungkin dari sisi bangunan atau tempat kita dekatkan. Ya. Yang kedua ini kemarin kita udah coba masalah tiketing walaupun masih sistem manual. Kemudian yang ketiga nanti masalah waktu. Nah, kalau waktu sudah kita dekatkan jadwalnya ada dan ini sudah kita buatkan aplikasi namanya si Telo Abang Bu. Jadi kami buat aplikasi Bu nanti kalau sudah ini mau nanti kita sampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat nanti mau naik mulai dari LRT kemudian turunnya nanti naik angkot feeder atau naik BTS itu jadwalnya ada semua. Ini sedang kita ini. Insya Allah ini langsung bisa digunakan oleh masyarakat. Memang apa yang disampaikan Bu Prof tadi, ya ke depan yang pelan-pelan tadi saya sampaikan bisa jadi TOD. Nah kalau sudah TOD
Nah, itu udah luar biasa. Jadi masyarakat mau berganti itu tidak terasa, Bu. Nah itu, kalau kita sudah konsepnya TOD, mau pindah ke mana, ke angkot, pindah. Jadi ibaratnya tidak terasa dan sangat nyaman sekali. Nah, kalau sudah konsep TOD itu, ini yang akan kita kembangkan. Nah, mungkin Prof kita di Ampera dulu mungkin ya, ini sudah ada konsepnya ya. Bagaimana nih TOD ini bisa dijelaskan nih Pak ke masyarakat biar lebih tahu. Konsepnya bagaimana? Konsepnya, jadi perpindahan antar moda itu nanti di situ ada semacam kawasan ya, bukan berarti langsung kita jujuk ke sana, tapi nanti kita melewati kalau mau ada tempat belanja ya bisa sambil belanja, bisa ngopi-ngopi dulu di situ, bisa tempat untuk pertemuan. Itu konsep TOD. Ini terpadu banget ya. Terpadu banget, Terbangun tapi banget. tapi orang tuh nggak terasa terus sudah pindah. Ya, ternyata ini kayak di luar negeri nih. Nah, Tiba-tiba itu. ternyata dibawa Datang ke sana bukan hanya mau Bukan ke hanya stasiun, betul. it is a place to visit. Ya. Jadi suatu tempat nongki-nongki. bisa shopping gitu kan Ya. tiba-tiba begitu. Baik, kita coba tahan terlebih dahulu ya Prof dan juga Pak Agus di line telepon. Kita akan coba angkat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Bu Nova. Halo, dengan siapa di mana? Ibu? Halo. Baik, halo. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Ibu? Oke. Halo kami- dengan Bu Nova. Ibu Nova di mana Ibu Nova? Baik, kami mengalami Dengar gangguan. pembahasan-pembahasan dia terkait blueprint. Oke, coba kami akan mencoba untuk memperbaiki terlebih dahulu, mungkin sinyal kami terganggu. Baik, Anda bisa ikut bergabung bersama kami, pendengar di 0813 674 88599 atau bisa juga ikut bergabung di line WhatsApp ya, silakan. Di line WhatsApp yang sama di 0813 674 88599. Ada Pak Suparudin di Kenten ini. Pak Suparudin, kami yang tinggal di Kenten juga punya keinginan untuk naik LRT. Ini yang disinggung tadi ya sama Prof ya. Tapi sayang aksesnya masih jauh, tidak ada feeder LRT di dekat pemukiman saya. Kapan koridor feeder LRT ditambahkan, Pak? Apa bagus jawabannya? Sabar. Ya itu di perumahan mana tuh? Di Kenten, Pak. Di Kenten memang tidak dilewati sama sekali nih, Pak. Di Kenten ya. Kamu Saka ada Bu? LRT, Bu. Maksudnya Iya. LRT. LRT. Tapi feedernya ada Bu. Feedernya ada. Ada. Oke, feedernya dulu dinikmati. Ya, dari Sematang itu menuju ke Terminal Sako, dari Terminal Sako itu lewat Nurdin Panji Bandara, kemudian langsung ke stasiun LRT Di Asrama Haji. Asrama Haji. Oke, atau mau asrama haji ya, Pak? Ya, Tidak sampai silakan ke dari SMP Sako ya. itu naik feeder gratis. Nah, Wah, sejauh Silakan, itu iya. naik feedernya gratis. Gratis. LRT-nya bayar. ada tadi cuma 5.000 Bu. Iya, cuma 5.000 sampai ke kota Bu itu. Baik. Silakan di 0813 674 88599. Saya ke Pak Agus lagi nih Pak. Palembang sudah banyak macam moda transportasi. Bagaimana dengan integrasinya nanti Pak? Ya, tadi sudah kami sampaikan ya dengan Bu Prof. Erika juga. Jadi kita sudah mencoba mengintegrasikan baik masalah tempatnya, jadi antara halte sama stasiun kita dekatkan ya, supaya nanti menuju ke stasiun maupun menuju ke halte jalan kaki tidak begitu jauh. Yang kedua, kita integrasikan dengan waktu ya. Jadi timetable sekarang sudah jelas Bu. Jadi LRT punya jadwal jelas. Malah ada jadwal yang sudah disebarkan ke masyarakat itu ya. Jadi kalau Ibu naik LRT jam berapa mesti tepat waktu. Begitu juga nanti ini untuk BTS maupun untuk feeder, ini juga nanti ada waktu-waktu yang harus tepat. Jadi integrasi kalau kita naik ada jadwal, itu jadwalnya pasti. Jadi 15 menit, 15 Ya, jadi menit, mau gitu nunggu ya. berapa menit nih? Oh, saya berarti bisa naik angkot feeder jam sekian, nanti sampai di stasiun LRT jam sekian. Nah itu, ya itu nanti kita integrasikan di situ. Waktunya sangat jelas gitu ya, Pak. Iya, yang terakhir itu nanti kalau bisa satu kartu one ticket prabayar. Nah itu kita satukan itu. Satu kartu ya. Ya. Jadi tidak banyak kartu, saya harus Tidak. mengumpulin 3 kartu begitu untuk naik ke Iya, suatu angkutan cukup umum. nanti nggak? satu kartu Satu bisa naik LRT, naik angkot feeder maupun naik BTS. Baik, Gitu ya. Prof ini ada pertanyaan dari Pak Iko nih di Kenten juga. Untuk Prof Erika nih, bagaimana dengan perubahan pola penggunaan moda transportasi masyarakat ini Prof? Dari offline ke online.
Jadi pertanyaannya, kalau ditanya mengapa, itu dari pemberian servis. Selama ini dengan absennya public transport, ya, online yang berkuasa. Lebih jor-joran gitu. Jor-joran. Jadi misalnya Sematang Borang Pak Agus ya, itu kalau anak sekolah pergi 20.000 naik ojek, baliknya 20.000, 40.000. Coba kalau 40.000, emaknya gratis naik feeder, anaknya gratis, bisa hebat berapa coba untuk belanja. Jadi pemerintah itu sudah membagikan kesejahteraan dengan memberikan gratis itu. Bukannya gratis itu uang dibakar saja, tapi justru memberi produktivitas yang lebih banyak bagi masyarakatnya. Jadi silakan aja bersaing bebas online sama offline ya, antara feeder sama online, silakan aja bersaing. Tapi nanti orang pada umumnya masih mau mencari yang gratis kan. Iya enggak? Begitu ya Bu ya? Masa iya? Jadi kalau ketidaktahuan seperti dari sungai ke LRT, mereka merasa LRT itu milik orang LRT gitu. Dia naik ojek pangkalan 20.000 ke asrama haji. Padahal kalau dia jalan sedikit naik LRT 5.000 cuma. Cuma karena ketidaktahuan tadi. Edukasi kalau begitu Bu, edukasi dan sosialisasi. Iya. Baik, kita tahan sebentar ya Prof dan juga Pak Agus. Kita coba angkat telepon kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa, di mana Ibu? Sama Ibu Nova tadi. Oh, Ibu Nova. Bu Nova. Di mana Ibu Nova? Ya, di Kertapati. Maaf, Bu Nova, di mana? Di Kertapati. Oh, di Kertapati. Baik. Ini daerah yang disinggung oleh Prof tadi nih. Ya, oke, silakan Bu Nova. Iya. Tadi mendengar bahasan-bahasan terkait blueprint moda transportasi yang integrasi moda transportasi itu, aduh menarik sekali ya. Kira-kira ini Prof atau narasumber ini kira-kira kalau untuk pertama sekali ini untuk realisasinya ini kira-kira berapa tahun lagi ya? Apa sebentar lagi gitu ya? Terus masyarakat seperti kami itu belum begitu memahami itu tadi yang apa istilah-istilahnya itu blueprint yang tadi menarik sekali yang disampaikan ada kafe-kafe apa mall yang terintegrasi dengan transportasi gitu ya. Tapi ini kalau misalnya untuk masyarakat ini itu kemudahannya itu yang kemudahan untuk masyarakat lah. Oke. Menikmati apa yang disampaikan tadi program mengenai blueprint. Nah, itu seperti apa kemudahannya? Kemudian kewajiban daripada masyarakat itu sendiri, apa yang harus dipatuhi sehingga memang itu menjadi nyata nanti ya blueprint itu memang menjadi bisa dinikmati lah ya Bu Nova ya. Bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik, Bu Nova, terima kasih. Kami sudah bisa menangkap apa yang ingin disampaikan. Artinya masyarakat ini sebetulnya ingin tahu bagaimana gambaran ke depannya. Kalau berbicara tentang tadi sebetulnya ketika disinggung oleh Pak Agus, sebetulnya Bu Nova mungkin kalau jalan-jalan kemana ya. Tapi kalau di Jakarta kan memang kita banyak jalan kakinya ya Bu. Kalau untuk menuju ke suatu akses angkutan. Kan harapannya kan seperti itu. Bukannya ditunggu di depan rumah, mungkin keinginan masyarakat masih begitu Bu. Gimana nih Bu? Prof? Jadi ada perbedaan yang dimaksud oleh Bu Nova tadi ya. Blueprint itu bukan bangun mall. Bukan bangun mall, betul. Blueprint itu produk hukum yang melindungi perencanaan kita. Makanya perencanaan kita sering tidak teraplikasikan 100% karena kita tidak punya produk hukumnya. Ya kan? Misalnya 17 rute, sudah ada SK Wali Kota 17 rute. Itu PR Pak Agus untuk menyelesaikan 17 rute pakai feeder gitu. Sekarang baru 7, tinggal 10 lagi. Jadi itu jadi PR. Kalau sudah ada SK, nah SK, Perda, itulah yang namanya blueprint, cetak biru istilahnya gitu. Nah mengenai ini tadi, mengenai kapan akan terlaksana, itu tergantung dari siapa yang akan mengeksekusinya. Yang jelas Pak Agus ya, dari Dinas Perhubungan. Nah kemudian jalan, jadi misalnya headway,
Mobil itu datangnya setiap 10 menit ya dari ke Tegal Binangun feeder itu. Tapi karena jalan jelek, jalan berlobang, jalannya sempit, itu yang harus dilakukan oleh PU. Ini BRT ya Bu? Kenapa? Ini BRT untuk bus ya? Bukan. Feeder. Sekarang feeder. Oh untuk feeder, Iya. feeder oke. Jadi itu harus dikawal gitu. Kalau dia sudah headway-nya 10 jadi sampai 30 menit, itu sudah terlalu lama ininya, delay-nya gitu. Akibat di jalan. Jadi tugasnya orang perhubungan itu cuma sampai di sini. Menjadwalkan, memberikan itu ya fasilitas secara ini ya, secara perhubungan gitu. Tapi kalau dari segi jalan Kualitasnya. itu PU. Betul. Ya, Butuh koordinasi. makanya dibuat blueprint yang kita penuhi bersama. Selama ini kan kita bukan dalam bentuk blueprint baru perwali. SK rute itu perwali. SK bus BTS per ini ya perwali juga. Bukan Mendagri. Bukan Menteri Perhubungan. Bukan. Nah, kalau kita sudah ada gabungan berapa pihak, PU-nya ada di situ, polisinya ada di situ, yang akan memegang sama-sama blueprint ini, kencang larinya itu Bu. Tinggal jalan. Tinggal jalan, ya. Karena kita sudah punya semua, tinggal konsistensi mengawal datanya ini tadi. Bagi kami akademisi, kami memantau angkanya, memantau prestasinya seperti apa, dan kalau jelek saya ributin Pak Agus. Oh berarti sering juga dikritik ya Bu? Sering, dia nggak marah, baik kok orangnya. Baik, kita akan membahas ini lagi. Pendengar, kami masih undang Anda di line telepon dan juga di line WhatsApp kami. Silakan di 0813 674 8855. Maksud kami 0813 674 88599 setelah yang satu ini. Saya kesel banget, masa pasar seluas gini nggak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu. Loh. Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah nggak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu. Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi. Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek ya pakai ikan lain saja. Kan sayang Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah. Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang. Wih, serius sekali Dok Mana. Aduh, Keren sekali nggak ada bikin tugas sampai sefokus itu. aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak usah tahu apa yang Ngana mau pilih. Sadikila semua pemilu, tahu? Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kah tuh Kang? Nah tenang Deo, kita so ada pilihan. Hah? So ada. Semudah itu nggak ada pengana pilihan. Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu, lihat profil dan latar belakangnya, cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula? Hi, biasa jodang tuh Randy. Kayak pangana serupa iklan radio begini dang. Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat. Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Di Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas.
Oke, kami masih dari atas kapal Putri Kembang Gadar mendengar kita masih berbicara tentang blueprint integrasi moda transportasi Kota Palembang. Tadi sudah banyak ya sudah diuraikan oleh Pak Agus dan juga Prof Erika bagaimana transportasi yang ada di Kota Palembang, perkembangannya, kemajuannya, bahkan juga riset yang dilakukan oleh para akademisi. Jadi menarik. Tapi riset yang meningkat itu di latar belakangin apa ini Bu Erika kira-kira? Semakin banyaknya yang menggunakan LRT. Kalau dulu itu kan ada salah satu kepala daerah yang pernah mengkritik nih Sumatera Selatan katanya mahal-mahal bangun LRT. Nanti ya Bu, nanti dijawab ya Bu. Sebetulnya peningkatan ini karena apa? Emang betul-betul sudah useless atau jangan-jangan euforia saja? Kita tahan terlebih dahulu, ada pendengar kita bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Halo. Baik, kita coba angkat telepon. Halo, selamat siang. Halo, putus ya Mbak? Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Oma Ana di Prabu Muli. Oma Ana yang ada di Prabu Muli, agak jauh dikit nggak apa-apa. Oke, silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sama Ibu narasumber ya. Mau bertanya sedikit Pak. Sebenarnya sudah pantas ke LRT ini ada di Palembang? Terus yang kedua, halo, kedengaran ya Bu ya? Kedengaran Ibu, kedengaran, silakan. Iya. Terus yang kedua, apakah diminati oleh masyarakat Palembang ini LRT ini? Yang ketiga, tarif yang 5.000 tadi itu tarif jauh dekat apa bukannya Pak ya? Soalnya kalau kita mau ke Palembang dari Prabu Muli nanti, dari Palembang kepingin dulu naik LRT ini gitu. Oke, mau Jadi coba yang naik 5.000 LRT. tadi itu jauh dekat ya Pak ya? Oke, Terima baik. kasih atas Terima kasih. penjelasannya. Terima kasih Oma Ana. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Prabu Muli belum, ini menandakan belum naik LRT Pak. Nggak apa-apa Pak Agus. Kan kita ngasih tahu juga nih. Besok-besok LRT tambah banyak. Nah Prof, dijawab dulu Prof. Peningkatan itu terjadi karena memang useless atau bagaimana nih Prof? Peningkatan itu terjadi karena edukasi. Edukasi? Ya, diseminasi. Kalau belum kenal maka tak sayang. Oke. Belum nyoba maka tak sayang. Misalnya, kami mengadakan rapat MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, di kantor LRT. Di stasiun LRT ada ruang besar, aula. Kami pakai di situ. Setelah itu saya paksa tanda kutip, semua anggota naik LRT. Wah, ternyata lemah yo. Ini ya rupanya LRT itu. Mereka gitu, mana katanya penuh, ini kok sepi. Bapak noleh kanan, Pak noleh kanan, ya iya penuh gitu. Jadi itulah tak kenal maka tak sayang. Memang digunakan berarti oleh masyarakat? Memang digunakan dan dimanfaatkan. Karena dia tidak macet, ya kan? Tidak macet, tinggal feedernya sudah terjamin. Di pinggir-pinggir sudah ada yang nunggu feedernya gitu. Yang dengan headway yang tetap. Kalau begitu Prof, apa yang perlu ditingkatkan nih dari LRT? Yang perlu ditingkatkan jumlah armadanya. Jumlah armada? Iya. Oke, jumlah Karena armada. sudah penuh. Jadi Ibu yang di Prabu Muli kita undang naik LRT, pada jam-jam tertentu dia akan penuh sampai orang berdiri gitu. Oke. Nah jadi teman saya datang nih dari Jakarta, dari mana, datang ke sini mau ngenyek saya gitu kan. Apa iya penuh, pas dia lihat, wah iya penuh. Malam-malam dia WA saya, iya bener ya ternyata penuh. Dikira kita bohong aja ya Pak Agus ya. Jadi memang kadang-kadang orang mengira apa perlu tadi ya, apa perlu adanya LRT itu. Nanti kita bicara masalah perlu atau tidak, karena pada saat itu kita melayani mau Asian Games kan. Betul. Mau standar, supaya kita standar ASEAN kalau enggak internasional ya, bagaimana mempunyai angkutan yang bisa tepat waktu gitu. Nah mungkin pada saat itu belum disosialisasikan, belum banyak yang tahu. Nah kemudian setelah kita memberikan feeder-feedernya, baru dia ramai. Dan memang itu kuncinya. Kuncinya transportasi itu harus door to door service. Bagaimana door to door orang dia di atas doornya. Ya. Jalan harus ditambah menuju pintunya. Kemudian apa sudah layak kita pakai itu? Kenapa bilang layak? Ini orang yang tidak mengerti paradigma transportasi. Di luar negeri, di mana-mana orang mengerti public transport. Public itu masyarakat. Jadi transportasi itu milik masyarakat. Pakai uang masyarakat.
wajar dong kita Nikmati. bayar pajak, wajar kita menggunakan hak kita untuk gratis, untuk bayar murah, wajar. Nah selama ini kita seneng yang bayar itu gitu. Padahal kita bisa mengusahakan supaya masyarakatnya dapat gratis. gratis. Untung Pak Agus mau diprovokasi gitu. Kalau bisa sampai depan kamar, Bu. Maunya kan begitu ya, Iya. padahal ya bisa sebetulnya jalan sedikit naik LRT begitu ya, Bu. Iya, LRT itu walaupun mahal ya, tidak gini ya, ada pejabat di Jakarta di DPR mengatakan itu merugikan, ya. Rugikan LRT itu, enggak balik modal. Nah, itu yang salah konsepnya. Kita menganggap itu tidak balik modal karena ada yang kita tidak hitung. Apa yang tidak hitung? Apa itu, Bu? Intangible profit, keuntungan yang tidak nyata. Apa keuntungan yang tidak nyata? Jadi tadi 40.000 satu orang. Kalau satu rute, 2 rute itu 8.000, 8.000 kali 40 berapa? 320.000, gitu ya? Ya, Juta dong. 320 juta. 320 juta per hari. Kalikan 365, tolong kalikan aja. Berapa puluh M? Itu yang pemerintah beli, nggak seperti BLT ngantri. Cukup dia jalan-jalan aja nikmati. Nah ini yang membuat pemerintah itu dekat dengan rakyat, membuat rakyat itu dekat dengan pemerintah. Nah selama ini kita tidak tahu caranya, ini dia caranya. Bagaimana merangkul masyarakat tadi, memahami bentuknya, ini kita malah ngatain, kapan balik modal? Gak usah mikir balik modal, orang kereta api Jakarta, Jawa, di Jawa itu ya, itu sudah menguntungkan. Masih mereka pakai PSO, Public Service Obligation, masih mereka dibantu. Masa kita yang baru lahir LRT, yang Langsung cari sumber untung. angkutan batu baranya di Palembang, kita nggak mau pakai dan menghina kita begitu. Jangan dong, angkat hak masyarakat Palembang. Wajar kita harus memiliki itu. Maaf ya saya agak berapi-api, keluar asap nggak? Tapi ini beneran ya, itu gunanya mengapa harus tahu bahwa apa transportasi itu fungsinya dan bagaimana menikmati tadi ya, Bu? Itu kan gambarannya yang nyata yang digambarkan oleh Prof. Erika. Baik Pak Agus tadi Om Ana ini mempertanyakan 5.000 katanya. Sekarang berapa sih LRT? Ya, tadi sudah disampaikan Ibu Prof kan. Ya, jadi luar biasa. Memang 5.000, tapi kalau dari bandara baru 10.000. 10.000 sampai Sampai ke paling jauh. ke paling jauh. Tapi baik. kalau dia bukan dari bandara itu 5.000. Kemanapun. Nah itu. Jadi ini sebenarnya luar biasa. Ini terus terang dengan adanya Bu Prof ini luar biasa bagi kami. Meluap-luap terus kalau masalah transport tidak ada berhentinya. Ini. Nah terkait masalah angkutan ini, jadi kami dari pemerintah Kota Palembang, ya kami sudah berupaya bagaimana melayani, memberikan pelayanan ini kalau bisa masyarakat ini mau menggunakan angkutan umum yang sudah didengung-dengungkan oleh Pak Menteri ya. Jadi gerakan kembali ke angkutan umum. Inilah Pak Menteri kalau setiap ke sini GNKU. Bagaimana masyarakat ini mencintai, menyenangi apa yang sudah ada di Kota Palembang ini, LRT. Kemudian ada yang tadi Bu Prof bilang ada angkot feeder, ada BTS. Inilah layanan-layanan yang benar-benar kalau dibilang sudah cukup representatif. Pakai AC, CCTV, bisa ngobrol. Saya terus terang kalau pulang dari Jakarta sekarang ini, saya jarang dijemput. Saya mending naik LRT, turun ke asrama haji, saya naik angkot feeder sampai ke rumah, jalan kaki. Iya saya rutin. Itu ya, Makanya Pak? saya kalau dari sana LRT penuh terus Bu. Saya malah seneng ada anak mahasiswa dia main HP, main apa sambil bercanda di LRT. Saya terenyuh. Iya wah ini berarti masyarakat sudah mencintai bener ini. Mencintai dan itu bukannya gambaran bahwa ternyata aman. Aman, nah ini. Dia Ya. bisa main-main kayak gini di Main- dalam itu kan sudah luar biasa Luar bagi biasa, kami. Iya, betul. nggak takut-takut lagi. Di angkot kan takutnya dicopet gitu Nah. atau tindakan kekerasan Benar. lain. Berarti aman ya Pak? Aman. Saya dari bandara naik LRT turun ke asrama haji, kemudian naik angkot feeder sampai ke Mas Krebet, sudah jalan. Saya sering naik gitu, sekalian kami ngawasi apakah kondisi di LRT kayak apa, terus angkot feeder pakai apa. Penuh terus Bu. Ini LRT memang ada di kewenangan Dinas Perhubungan Kota Palembang juga Pak?
Kebetulan yang pengelolanya ada di Balai Kereta Api Sumsel, Di kementerian? kementerian. Kementerian langsung? Iya, Baik, tapi karena kita pengguna, iya, jadi kita lebih bisa menggambar dan melihat ya bagaimana di dalam. betul. Saya bacakan terlebih dulu WhatsApp yang masuk ya Pak. Dari Pak Andi yang ada di Perum OPI Jakabaring. Kami siap mendukung integrasi moda transportasi di Kota Palembang. Namun saran untuk integrasi untuk angkutan feeder dari stasiun LRT Polresta ke Perum OPI, tolong diperpanjang rutenya. Dari perumahan OPI sampai OPI 1 bisa masuk ke dalam sampai OPI 6 dan masuk ke jalan pendidikan. Kemudian bisa ke SMA 9 karena angkutan jalan itu, umum Bu. dari Tujuh Ulu ke Perum OPI kami nilai sangat tidak layak pakai. Kondisi yang sangat memprihatinkan, mungkin bisa dikaji kembali. Ini lengkap banget ini Pak Andi yang ada di Perum. Oh kenapa Pak? Iya. Oh sudah disurvei. Hasilnya apa Ibu? Oh tinggal implementasi. Jadi tunggu ya Pak Andi. Gitu ya. Pak Andi yang ada di Perum OPI Jakabaring. Memang ada permasalahan, masalah jalan, kualitas jalan. Oke, kualitas jalan ya, boleh dipakai Pak mikrofon. Karena permasalahan kualitas jalannya ya Pak. Ya kemarin kami sudah survei dengan Ibu Prof itu. Nanti coba nanti kami pelajari kembali terkait masalah usulan itu. Memang pertama kemarin mau kita lewati Bu ya itu. Tapi karena ada terkait masalah jalan yang ya boleh dikatakan agak susah ya. Akhirnya kita balik ke rute tidak kita lewati tadi. Yang ke OPI berapa tadi? OPI 4. 4, iya. OPI 6 ya? Heeh. Baik, saya boleh baca banyak sekali WhatsApp yang masuk ini sebetulnya. Terutama ke Prof. Erika nih. Prof, dari siapa ini? Oke, dari pendengar kami. Dari moda transportasi ini sudah terintegrasi. Tapi di jalan itu banyak truk, bikin sebel dan bahaya. Boleh ditanggapin ini Prof. Jadi ini bukan rananya Pak, atau masih rananya Pak Agus juga nih ya? Saya. Oh masih ya? Oke, Prof apa nih tanggapannya? Betul memang kita semua sebel gitu ya. Odol terutama. Ya, kita semua sebel, makanya blueprint tadi membuat hal yang seperti ini kita sepakati untuk kita cegah. Gini kayak kita main kucing-kucingan. Nanti kita cegah, kita berhenti lagi, mundur lagi gitu. Jadi ini satu tantangan untuk supaya headway kita tetap 8 sampai 10 menit. Kalau macet karena truk, odol tadi bisa sampai 30 menit. Itu gangguan di luar perhubungan. Di luar maksud saya transportasi feeder ini. Harusnya itu bagian lain ya, tetangganya Pak Agus itu menyelesaikannya. Oke, Pak Sebenarnya Agus. untuk truk ya emang jadi permasalahan tersendiri khususnya di Kota Palembang. Kami bahkan sudah mengeluarkan perwali nomor 26 tahun 2019 terkait operasional truk ini di Kota Palembang. Truk-truk besar ini itu mulai malam baru boleh masuk. Kenapa? Bom baru kita ini posisi sudah di tengah kota. Makanya ini kalau jalan yang Nurdin Panji, jalan Lingkar Timur itu sudah sampai ke arah Sungai Lais Baru, mungkin permasalahan ini bisa diminimalisir. Jadi truk itu tidak nyerang ke dalam kota. Kalau Bu Prof nih ngomongnya apa monster, nah itu loh. Saya takut kalau Bu Prof ngomong monster. Bukan transformer Bu. Iya. Jadi apalah artinya perwali, Iya, perda, undang-undang saja dia langgar. Itu pelaku itu melanggar undang-undang gitu. Mengapa ya begitu sulitnya untuk menertibkan itu? Enggak sulit asal mau. Ya, gini Bu, Gimana? ini terkait masalah ya bagaimana kita menyeimbangkan antara sisi ekonomi sama sisi keselamatan. Oke. Nah, inilah yang jadi pertimbangan kami. Kami bagaimanapun ekonomi harus jalan. Nah itu, di satu sisi keselamatan ini harus penting. Makanya kami terus terang untuk ke arah kota ini kita atur dengan ketat. Makanya kita ada perwali itu. Makanya salah satu solusi yang tadi kami sampaikan, kalau jalan lingkar itu selesai. Hanya 22 kilo sudah kami. Jadi khusus untuk mereka lah di sana. Iya. Jangan ganggu yang masa Iya. ini, jangan ganggu. Betul. Kalau lingkar kota. timurnya itu selesai, sudah kita nggak ngelewat lagi di tengah kota, Bu. Oke, Itu. kita tahan ya Pak Agus Iya, dan Prof. Di silakan. lain telepon kita coba sapa. Halo, selamat siang.
Halo. Halo, selamat siang RRI. Selamat siang Pak, dengan siapa di mana? Halo. Raihan. Pak Raihan. Pak Iya. Raihan. Apa kabar Pak Raihan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Raihan. Ya memang ini Bapak narasumber memang kalau di transportasi di kota Palembang ini saya perhatikan memang agak rumit gitu ya. Dikemukakan tadi bahwasannya ada di tengah kota, yang mobil dari kota masuk itu harus melalui tengah kota. Regulasi yang ada kelihatannya sangat lemah gitu ya. Artinya ya dengan mudahnya dilanggar oleh pada sopir-sopir itu kan. Karena kenapa dia mudah melanggarnya? Karena di sana itu ada beberapa sektor-sektor pada jam-jam sekian ada polisinya jaga, kemudian pada jam sekian dia bisa lewat gitu. Tentu saja mobil-mobil itu antri pada sepanjang jalan itu. Contohnya dari Pembaru sampai underpass itu ya. Itu kalau pagi kita jam 7, 9, jam 10 itu antrinya luar biasa terpanjang sekali sampai ke Kumbang itu. Menunggu jalan yang diizinkan Pak polisi yang jaga di situ. Nah ini ada apa di situ? Tentu saja ya larangan tadi hanya tinggal larangan. Ternyata ada nego. Sekian mobil harus lewat jam sekian. Dan tentu saja di jalan Mangkunegara tadi yang pada jam sibuk itu sangat sibuk. Di kamar besar itu ya luar biasa macet gitu kan. Nah inilah balasan situ. Yang pertama, artinya regulasi kita ini ya hanya sekarang sih. Mudah saja dilabrak. Kemudian ada lagi satu lagi yang sangat menarik bagi kita. Dulu ada perwali mengatakan bahwa Jalan Sudirman tidak boleh parkir mobil-mobil. Ya harus bebas parkir. Ternyata kita ada demo. Baik, Pak Rehan, mohon maaf, diulang lagi yang terakhir apa tadi Pak Rehan? Ini jalan salah satu lagi ya, ini yang di Jalan Sudirman ya. Nah ini ada dulu kan ada perwali yang melarang mobil-mobil situ ya, Pak Harnojo yang naikin warali itu kan. Ya artinya jangan bebas parkir seperti ada yang parkir. Ternyata dalam berapa bulan atau berapa tahun sudah sampai setahun itu ternyata yang kembali mobil parkir sepanjang itu. Ternyata itu baca. Nah, ini masalahnya itu memang ya masalahnya kompleks. Aturan itu sudah ada, namun bisa dilanggar sama-sama gitu. Nah ini masalah itu. Padahal ya selanjutnya ya masalah tentang LRT tadi LRT. Nah ini adalah satu masalah ya juga ya. Apa karena rute dari bandara sampai ke Jakabaring itu penumpang. Saya kira solusinya mudah. Artinya ada semacam ya ada keberanian lah dari pihak kota bersama provinsi. Bagaimana bandara itu sebagai semacam restricted area gitu. Mobil khusus saja bisa masuk ke sana gitu ya. Dan dengan demikian artinya penumpang bisa masuk ke penumpang pesawat terbang masuk di halte itu di satu halte saja. Tentu saja di halte itu yang disiapkan juga ya. Bagaimana tiketnya, bagaimana apakah ya itu kita harapkan itu. Terima kasih Pak Rehan keberanian politik Pak, jangan keberanian daripada regulasi tersebut. Tapi kalau nggak ada keberanian itu ya kita hanya bisa bicara di diskusi di radio. Terima kasih Pak Rehan. Ya terima kasih Pak Rehan yang ada di Palembang. Baik, ada banyak masukan. Tapi intinya yang 2 poin itu adalah bagaimana aturan itu dilanggar. Pertama itu tadi bagaimana truk itu yang lewat, terutama ini kalau melihat dari apa yang diungkapkan Pak Raihan, sepertinya di Jalan Kenten ini ya yang selalu disebutkan jadi masalah tuh di MP Mangkunegara, di Simpang Patal, bagaimana parkir-parkir ketika jamnya. Sebetulnya perwalinya tuh jam berapa sih Pak yang boleh operasional? Jadi untuk perwali 26 2019, jadi untuk truk itu boleh masuk ke Palembang mulai jam 9 malam untuk truk besar ya. Contohnya kontainer, trailer, fuso, yang jenis-jenis besar. Nah itu jam 9 malam boleh masuk ke Palembang ke Bom Baru. Kemudian dari Bom Baru sebenarnya sudah kita fasilitasi. Silakan dia bisa keluar itu mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Karena jam-jam itu kan, tapi lewatnya lewat MP Mangkunegara. Nah, mungkin pagi itu kepagian, mungkin dia ini ngantri ya. Tapi kalau sudah jam 9 pagi ke atas, silakan. Dari Bom Baru bisa keluar. Jadi sebenarnya untuk Bom Baru itu keluar masuk ada. Jadi kalau malam dia jam 9 malam baru boleh masuk. Kalau keluarnya dia jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu untuk jalannya apakah jalan tertentu saja Pak atau semua kota jalan yang ada tertentu. di kota? Oh, jadi jalan kita tertentu. kasih, kalau untuk kota Palembang ya, kita hanya ada 2 ya. Hanya ada 2 pintu yang benar-benar boleh keluar masuk ya.
Itu pertama Jalan Parameswara, Oke. yang kedua Jalan MP Mangkunegara. Mangkunegara. Itu untuk menuju Kubu Baru. Kenapa? Karena jembatan Ampera ini sama sekali tidak boleh. Ya. Karena jembatan Ampera ini perlu kita amankan. Ya. Jadi rutenya itu. Sebenarnya ada satu rute. Kalau seandainya jembatan Musim 4 itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi Musim 4 ini dibangun, Bu. Begitu turun ke Ulu, masuknya masuk jalan jalan kampung, iya kecil. Kalau seandainya kemarin dia begitu keluar bisa langsung ke jalan apa itu jalan apa yang di Panjaitan. Nah, Oke, Panjaitan. dari Panjaitan. Nah, kalau jalannya kayak model jalan di Musim 6 itu bisa itu malah Jalan lebih besar. mudah lagi. Oke. Truk-truk bisa kita arahkan lewat situ lebih dekat. Jadi mohon maaf ini yang untuk musim 4-nya belum sempurna. Oke. Nah, Tapi lumayan lah untuk mengatur atau sayang mengurai itu. kemacetan. Kalau ya, Pak? seandainya itu benar-benar kemarin ya boleh dikatakan sempurna, aduh bisa sangat membantu sekali. Pantesan tadi di bawah musim 4 Prof Erika bilang begini, wah padahal ini besar ya. Kok jembatannya kecil katanya begitu kata Prof tadi ya. Itu sampai sekarang sayang sekali tuh kalau itu seandainya iya. Sebenarnya sudah ada untuk pembebasan, Bu. Itu terkait masalah pembebasan kemarin itu belum selesai. Baik. Kalau untuk yang sebenarnya kalau untuk rute awalnya sesuai dengan konsep ya lewat jalan Panjaitan. Panjaitan ya. Iya. Di Sudirman ini, parkir di Sudirman yang disoroti Pak Rehan, Pak. Iya. Dulu tidak diperbolehkan, sekarang kok sudah dibuka lagi? Terima kasih. Jadi untuk Jalan Sudirman ini sudah kita rapatkan di dalam forum ya. Jadi dan kita sudah minta izin ke Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat. Memang untuk jalan nasional itu harus bebas parkir, Bu. Itu sesuai undang-undang. Namun ya ada tanda kutip itu bisa kita lakukan rekayasa asalkan kita minta izin. Jadi kemarin sudah diizinkan, namun dibatasi waktunya, Bu. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Selebihnya tidak boleh. 9 pagi sampai 3 sore. 3 sore. Oke, itu diperbolehkan ya Pak? Iya. Baik. Memang kan berbicara tentang transportasi, moda transportasi terintegrasi, lalu juga blueprint itu cukup panjang, butuh pembahasan. Prof tadi saja melakukan riset, analisa, bahkan masukan bertahun-tahun. Terus menerus, tidak cukup satu kali, tidak cukup 1, 2, 3 kali. Monitornya, ada monitoringnya. Apalagi kita yang hanya 1 jam ini. Tapi setidaknya dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata ada edukasi yang memang didapatkan oleh masyarakat, terutama tentang LRT. Tidak ada yang sia-sia berarti Prof ya, untuk pembangunan sebetulnya. Nah, melihat dari permasalahan ini, apa masukan Prof Erika untuk pembangunan transportasi, terutama membangun moda transportasi yang terintegrasi di Kota Palembang, Prof? Ya, kalau kita lihat integrasi modanya sudah, integrasi lokasi yang perlu biaya lebih besar karena prasarana kan, ada fisik gitu. Nah, integrasi pembayaran sedang dikerjakan. Jadi kita akan menuju ke sana. Cuma satu yang kita belum untuk meningkatkan ini sistem informasi. Misalnya kita mau naik bus nih, sampai di mana ya oplet ini tadi? Ya. Rute ini sekarang ada di mana? Ada di halte mana sebelumnya atau tidak? Itu untuk supaya orang tidak beralih gitu. Kan kadang gini ya, kita lihat, lama bener sudah 2 kali 20 menit, di mana ya masalahnya? Langsung tepuk ojeknya datang, lari dia ke ojek. Jadi sekarang pelayanan angkutan umum ini harus dimonitor terus supaya kita terjadi shifting, peralihan dari angkutan pribadi ke angkutan umum gitu. Nah kalau itu sudah terjadi dan akan berkembang terus, tapi fighting kita ya Pak Agus ya, kita fighting terus sama saingan kita mobil pribadi. Mobil pribadi ini terus menerus harganya murah, segala macam fasilitasnya. Harusnya pemerintah itu konsisten. Yang satu melarang, yang lain jangan nyuruh. Ibu bapak aja harus konsisten kan. Bapaknya marah nanti bapaknya pergi, anaknya diiniin sama ibunya. Jadi itu yang membuat tidak bagus. Ini juga kita melarang odol. Tapi odol nanti dibebaskan, ada dan lain-lain lah gitu. Nah, cuma satu kok odol itu.
Tinggal pilih saja pemerintah. Mau buat perkerasan yang setebal-tebalnya, yang sanggup mau seberat apapun lewat, nggak usah kita tangkap-tangkap lagi odol, mau lewat aja, tapi buat perkerasan yang bagus, yang nggak berlobang. Atau kalau mau duitnya cuma sebatas ini, kita sanggup segini nak, nggak sanggup lagi buat yang lebih tebal, kita kompak. Dijaga itu jangan lewat. Nah masalahnya alasan ekonomi. Sekarang kita hitung-hitungan ekonomi, saya tantang. Hitungan ekonomi. Dia bilang ekonomi mahal kalau kita melarang odol. Siapa bilang? Si truk itu sendiri ya, mereka itu keluar biaya mahal sekali. Iya kan? Untuk sopirnya dibekelin gitu ya, kalau ditangkap begini. Ada biaya khusus mereka untuk melalui masalah mereka di perjalanan. Belum lagi patah asnya, belum lagi mereka rusak, kebalik di jalan, banyak celakanya. Jadi dari misalnya dia punya 10 truk, 2 truk sudah disiapkan untuk cadangan, jadi operasionalnya 8. Jadi kalau kita tahu bahwa itu sebetulnya costly, mahal juga, lebih baik kita ikutin aturan aja. Jadi jangan kita paksakan dengan overload. Oke, berarti tidak cukup ya Bu kalau berbicaranya di Kota Palembang saja? Tidak. Memang blueprint itu butuh? Iya. Bagaimana supaya blueprint itu bisa didorong? Kita sepakat, nanti kita perjuangkan lagi dengan Pak PJ bisa ya. Baik. Bila perlu langsung gubernur. Iya, langsung gubernur. Bila perlu langsung ke kementerian. Kementerian Perhubungan. Memang butuh hukumnya itu, payung hukumnya di kementerian Bu? Ya maksudnya dengan makin luas, makin besar, ya kan? Maka makin kuat begitu. Maka makin banyak orang yang bertanggung jawab untuk mematuhinya gitu. Okay. Kalau perwali suka dianggap remeh. Gitu. Baik, baik. Pak Agus, tantangan yang paling besar ini apa ini Pak Agus yang harus dihadapi untuk kedepannya selain daripada kendaraan pribadi? Iya, terima kasih. Memang cita-cita kami atau dari pemerintah kota itu menginginkan bagaimana masyarakat Kota Palembang ini senang dengan angkutan umum. Nah, itu. Makanya kami gembar-gemborkan GNKU. Apa yang disampaikan oleh Bu Prof tadi, justru saya pernah diundang ke salah satu perusahaan, saya nggak mau sebut merek ya. Dengan bangganya dia ngomong setiap 17 detik satu kendaraan sudah ada. 17 detik, tepuk tangan pula. Nah, bagi saya mau nangis ya. Waduh gimana, dia tepuk tangan. Ya karena ekonomi berjalan Bu. Tapi saya sedih gimana ya. Diundang di situ. Iya. Jalan kan nggak nambah ya Pak? Iya. Mobil aja yang nambah. Iya, 17 detik. Saya masih ingat sampai sekarang itu. Dia dengan bangganya ngomong 17 detik satu kendaraan jadi, satu motor ya. Itu saya nggak sebut merek itu. Waduh, saya nyadar aja. Inilah pengalaman saya waktu pas saya menghadiri. Saya suruh sambutan pula di situ. Aduh gimana nih. itu mirip seperti kata Bu Erika tadi nih, mengkhianati di belakang ini. Di situ. Yang jelas pemerintah ini bagaimanapun saya juga terus berapi-api juga, saya juga barengan dengan Bu Prof menggelurakan bagaimana transportasi umum ini disenangi oleh masyarakat. Makanya kami pelan-pelan, makanya saya kepengen jangan kita keluar negeri kayak itu, saya kalau bisa paling harus ikut. Ini alhamdulillah Bu, ada LRT ini luar biasa. Ini pertama di Indonesia, Jakarta duluan kita Bu, itu. LRT. Ya sayang ini nggak ada di kota lain selain Jakarta Palembang. Sayang kalau nggak kita cintai. Ya, luar biasa dari bandara, ibarat kota Palembang itu dari ujung utara sampai ke selatan. Itu langsung ada LRT, luar biasa. Tinggal sayap-sayapnya ini yang kita kembangkan. Inilah tugas-tugas kami. Itu tugas bagus ya. Ya bagaimana nanti masyarakat bisa mencintai angkutan umum dan tolong untuk angkutan pribadinya agak disimpan dulu lah. Ya, jangan dipakai terus-menerus. Nah, itu maunya. Iya, ya. Kita sudah berupaya. Nah, saya pengen mimpi dengan Bu Prof ini bagaimana nanti ada TOD salah satu contoh nih terbangun. Nah, itu mimpi. Mimpi Sudah saya ada? itu ya. Oke. Ya. Perlu informasikan di sini bahwa kita dapat hibah dari Amerika untuk stasiun Ampera LRT. Jadi untuk pengembangan stasiun TOD di stasiun Ampera itu dan sekitarnya kawasan di situ. Oh di Ampera ya? Palembang dapat itu. Kapan Pak? Sekarang. Ini Sekarang tahun sudah ini. FS dan nanti sampai 5 tahun sampai fisik. Oke baik, boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman.
Ini closing yang menarik ini sebetulnya ya. Kita tunggu di Ampera ya. Ampera. Baik. Prof Erika terima kasih banyak untuk edukasinya. Terima kasih sama-sama. Semoga setelah ini kita akan semakin mencintai yang namanya moda transportasi umum. Pak Agus terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ternyata kita sudah bersandar, hilanglah rasa kekhawatiran. Tidak terasa ya. Tidak terasa, lupa ya Bu ya. Terima kasih banyak pendengar Anda sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi dari titik nolnya Kota Palembang, dari atas perairan Sungai Musi, dari kapal pesiar Putri Kembang Dadar. Saya Agrani Sihombing, kita kembali ke studio. Sampai jumpa.